Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Kamis 10 November 2022. Bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR dari Komunitas Magnificat Pringgolayan Yogyakarta dengan tema Kedatangan Kerajaan Allah. Doa kita pada hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Gordiana PRR dari Komunitas Magnificat Pringgolayan Yogyakarta. Mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai doa kita pada hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat teguh, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Tritunggal, Engkau adalah Allah kami yang maha besar dan kudus. Dengan segala rendah hati, kami sujud menyembah dan memuliakan Engkau, penguasa yang agung. Engkau kami puji atas kebesaran-Mu yang senantiasa memelihara dan mencintai kami. Bahkan ketika kami berdosa, cinta-Mu pun tetap jauh lebih besar melampaui dosa kami. Kami mohon dengan rendah hati, mampukanlah kami mengusahakan tujuan hidup kami, yakni mencapai kebahagiaan dengan jalan yang Kau kehendaki, agar kelak kami memperoleh kebahagiaan bersama para kudus di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang,
Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, kedatangan kerajaan Allah. Sebagai manusia biasa, tentu kita pernah berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian. Jawabannya selalu menjadi misteri dan pertanyaan manusia sepanjang sejarahnya. Ada banyak ulasan berkaitan dengan hal ini, menyangkut tentang manusia, tentang kita saat ini. Pertanyaan ini akan terjawab kalau kita sendiri mengalaminya. Bagi kita umat Kristiani, hidup setelah kematian adalah sebuah keabadian. Janji keselamatan Allah akan terpenuhi saat itu. Semua orang akan mengalami kematian. Semua orang akan mengalami akhir hidup. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, hari ini orang-orang Farisi bertanya soal kerajaan Allah. Konsep mereka tentang kerajaan Allah hanya sebatas sebagai sebuah tempat yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka mereka bertanya, kapan dan bagaimana datangnya kerajaan Allah? Pertanyaan itu mereka ajukan karena mereka mendengar pewartaan Yesus akan kerajaan Allah. Seluruh hidup dan karya Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah, namun tidak sepenuhnya ditangkap oleh mereka yang mendengarnya. Jawaban Yesus merupakan jawaban yang mengejutkan, karena memutarbalik konsep mereka yang bertanya kepadanya. Mereka mengerti bahwa kerajaan Allah masih jauh dan terletak nun jauh di sana. Sementara jawaban Yesus adalah, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah hadir saat ini di antara kita, tidak nun jauh di sana. Kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita, kehidupan konkret. Hanya kita tidak tahu dan tidak sadar karena datangnya tanpa tanda-tanda dan tanpa peringatan. Datangnya kerajaan Allah berarti datangnya keselamatan. Jika kerajaan Allah itu ada di antara kita, maka kita masuk dalam lingkaran keselamatan Allah. Kehadiran kita di mana saja dan kapan saja juga merupakan kehadiran kerajaan Allah. Maka sebenarnya kita juga mempunyai dimensi keselamatan, mempunyai tugas untuk membawa keselamatan kepada banyak orang. Jika hidup kita menyelamatkan, maka kerajaan Allah hadir di antara kita. Jika kehadiran orang lain membawa keselamatan, kerajaan Allah hadir di dalamnya. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, bagi kita,
Hidup beriman bukan perkara yang akan datang, tetapi perkara saat ini di mana kita hidup dan berada. Maka hidup kita menjadi begitu penting. Disinilah medan perjuangan kita. Hidup kitalah yang menjadi medan perjuangan beriman. Hidup yang saat ini bukan yang akan datang. Jika iman itu hidup, maka hidup kita menjadi hidup dalam iman. Artinya hidup dalam keselamatan. Oleh karena itu, mari kita berjuang untuk senantiasa hidup dalam iman. Hanya saat kita hiduplah kita mampu mewujudkan iman kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang mengalami berbagai persoalan dalam hidup mereka, semoga Allah yang Maha Baik memampukan mereka untuk tetap tabah dan percaya bahwa rencana Allah selalu indah dan tidak melampaui batas kekuatan mereka. Dan semoga Allah Bapa menunjukkan jalan keluar agar mereka dapat mengatasi persoalan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah lanjut usia, semoga Allah menyertai mereka, menganugerahi kesehatan dan sukacita dalam hari-hari tua mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para petani, nelayan, dan para buruh, semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi mereka dan memberkati usaha pekerjaan mereka setiap hari, serta memberi mereka rezeki yang secukupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kaum keluarga, sahabat, kenalan kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah yang Maha Rahim menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa dan ketenangan bagi jiwanya, agar mereka pun mengalami sukacita kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami.
Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Dan kami akan hadir kembali pada hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Tuhan memberkati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.